Kita akan membahas pewartaan Yesus. Kita mulai dengan apa maksud kedatangan Yesus ke dunia. Silahkan, bisa. Tujuannya itu menurut Santo Lukas itu adalah Yesus datang ke dunia dengan membawa misi mulia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu terdapat di Lukas bab 19 ayat 10, Romo. 19 ayat 10. Jadi untuk mencari dan mendapatkan yang hilang, ya. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi, silahkan. Saya Romo. Ya. Yesus berkata, aku tidak datang untuk menghapuskan, tetapi untuk dipenuhi. Dalam Matius 5 ayat 17. Matius 5:17 datang untuk tidak untuk menghakimi, tapi untuk apa tadi? Tidak untuk menghapuskan, tetapi untuk dipenuhi. Oke, menghapuskan apa, dipenuhi apa ini? Untuk memenuhi apa? Tidak menghapuskan apa? Tidak menghapuskan. Konteksnya itu tidak menghapuskan apa? Memenuhi apa? Menghapuskan hukum Taurat. Hukum Taurat, ya, tidak menghapuskan hukum Taurat, tapi untuk memenuhi hukum Taurat. Oke, baik. Silakan lanjut yang lain. Jadi ini kita masih mengumpulkan ini ya, yang didapatkan dulu. Dari Matius Romo. Oke, silakan dari Matius. Bab 1 ayat 21. Matius 1:21. Untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Menyelamatkan umat dari dosa. Oke, baik. Lanjut. Dari kelompok 10, Romo. Ya, silahkan. Markus, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk memberitakan Injil. Ada di Markus bab 1 ayat 38. Markus 1 ayat 38 ya. Untuk memberitakan Injil. Oke. Saya Romo. Ya. Dari Markus 1 ayat 15, yaitu mewartakan kerajaan Allah dan mewartakan Injil. Markus 1 ayat 15. Jadi untuk mewartakan kerajaan Allah dan Injil. Kerajaan Allah dan Injil. Oke. Baik, ada lagi? Yesi Romo. Saya Romo. Oke, Yesi lalu Suster Afila. Yesi dulu. Dari Matius bab 11 ayat 29, agar bisa menjadi teladan bagi manusia. Menjadi teladan ya. Oke. 29. Terima kasih Romo. Oke. Suster Afila. Dari Injil Yohanes bab 18 ayat 37, Romo. Yohanes 18 37. Oke. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran, karena setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Oke, sebentar. Yohanes 18 ayat 37. Jadi untuk apa tadi? Maaf, Suster. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Oke, memberi kesaksian tentang kebenaran ya. Ya, Romo. Saya juga. Oke, siapa lagi? Saya Romo. Ya, silakan. Dari Yohanes 20 ayat 31. 20 ayat 31. Oke. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah,
dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, Oke. dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Ada Romo. Ya, silakan. Injil Yohanes bab 3 ayat 16 Romo. Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Supaya yang percaya Beroleh hidup yang kekal. hidup kekal. Oke, baik. Terima kasih. Ya, lanjut lagi. Dari kelompok 18, Romo. Oke, ya silakan. Yohanes 15 ayat 12, perintah supaya saling mengasihi. Oke. Oke. Kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Oke. Matius 10 ayat 34. Oke. Itu maksudnya apa, Rom? Jadi bukan untuk membawa damai, tetapi pedang, ya. Oke, baik, nanti kita jelaskan ya. Baik, oke, lagi. Dari saya, Romo. Sudah Rizky, yuk. Dari Injil Lukas bab 12 ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Oke, melemparkan api ke bumi ya. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Ya. Oke, baik. Ya, berharap untuk menyala. Ya. Oke, terima kasih. Terus lanjut. Saya Romo. Imelda ya. Dari Yohanes bab 3 ayat 17. Yohanes 3:17. Ya. Datang ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan menyelamatkan. Sebab Allah mengutus anaknya di dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Oke. Tadi bukannya sudah ya, tapi yang nggak apa-apa ya. Oke. Oh ya, oke. Ini saya gabung saja di sini. Oke, silakan lanjut. Yohanes 17 ayat 3, Romo. Di Lukas. Yohanes 17 ayat 3. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Yesus. Gitu ya, supaya hidup kekal. Ya. Oke. Ada lagi? Masih ada Romo. Saya Romo. Ya, siapa tadi ya? Suster Nancy? Sudah, Romo. Oh, sudah? Ya. Oh iya, dari saya, Romo. Oke, yuk, mari, silakan. Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 17:21. Oke. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa. Oke, supaya murid-murid Kristus menjadi satu, ya. Saya dari kelompok 18. Ya, silakan. Yohanes 6 ayat 35. Akulah Yohanes 6 ayat 35.
Ya. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Oke. Ya. Supaya tidak lapar dan haus, ya, Yesus sebagai roti hidup. Oke. Baik, apa lagi? Ada lagi? Ya, silahkan. Markus bab 2 ayat 17. Markus 2 ayat 17, ya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Masuk bab 10. Itu dari 9-nya yang kata Yesus kepada hari ini setelah terjadi keselamatan kepada memenikan orangnya adalah anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Matius berapa? Yang ada kata-kata Yesus. Ayatnya diulang, tolong. Ya, anak manusia kan Yesus kan. Matius berapa tadi? Ayat berapa? Joshua? Ayat dari Lukas bab 19 ayat 9 sampai 10, Romo. Oke, sudah tadi kayaknya, ya udah enggak apa-apa. Oke, lanjut lagi. Ada lagi? Lukas 4 ayat 18. Lukas 4 ayat 18, ya. Ya. Yesus diutus untuk mewartakan kabar gembira pada orang miskin. Oke, mengawartakan kabar gembira kepada orang miskin, ya. Oke. Ya, lanjut. Saya Romo dari kelompok 21. Ya. Yohanes bab 4 ayat 34. Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Oke, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Oke, ya, baik. Ada lagi? Oke, sekarang kita lihat. Jadi sudah lengkap ya, Matius ada, Markus ada, Lukas ada, Yohanes ada. Oke. Ya. Sekarang kita lihat begini ya. Jadi maksud Yesus datang ke dunia itu, jadi tujuan pertama Yesus datang itu akan bisa ketemukan tentu pada awal-awal Injil, ya. Nah, kita lihat yang awal-awal Injil, lalu dari situ nanti kita melihat yang bagian-bagian akhir atau bagian kemudian itu maknanya apa begitu ya. Coba kita lihat yang awal-awal Injil ya, itu dari Matius yang muncul ya. Ini coba, ini harusnya disatukan saja ya sebentar supaya bisa mempermudah. Ini Matius. Ya, yang ini Matius ada Matius 1 itu untuk menyelamatkan umat dari dosa ya. Oke. Lalu dari Markus itu untuk memberitakan Injil. Oke. Markus 1 ya, ini untuk mewartakan kerajaan Allah dan Injil. Oke. Yang jelas kita menemukan satu ya dari Markus itu untuk mewartakan Injil ya. Kalau dari Matius tadi untuk menyelamatkan umat dari dosa. Nah, kita harus sekarang melihat begini. Matius juga ada, Romo. Matius juga ada ya. Ada. Oh, oke, baik. Nah, begini. Coba kita lihat sekarang ini yang katakanlah kan kita kemarin sudah belajar mengenai pendekatan dari atas dan dari bawah ya. Nah, kita lihat mana yang dari bawah dan mana yang dari atas. Oke. Sekarang yang dari, oke ini ya, lembar pertama dulu. Mana yang dari bawah, mana yang dari atas.
atas. Kita lihat dari Matius ini tadi, memenuhi hukum Taurat, menyelamatkan umat dari dosa, menjadi teladan bagi manusia. Apakah Matius ada lagi ya? Matius membawa pedang, oke, udah agak susah. Oke, yang Matius memang belum ada yang ada nggak coba dari Matius yang mirip Markus, memberitakan Injil, mewartakan kerajaan Allah. Sementara teman-teman coba mencari itu, tentu dicari di bagian awal dari Injil ya. Awal itu ya bab 1 sampai bab 5 sekitar itulah. Jadi Markus jelas ya, Markus 1:15-38 memberitakan Injil, mewartakan kerajaan Allah. Oke, ini ya. Ini saya beri tanda dulu. Oops. Nggak kelihatan ya. Sudah menemukan? Beritakan Injil. Justru di akhir, Jeromo. Oh, di akhir. Di Matius berapa? Ada di Matius bab 4 ayat 17, Romo. Matius bab 4 ayat 17. Oke, bunyinya bagaimana? Sejak itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Oke, memberitakan pertobatan. Sebab kerajaan sudah dekat ya. Oke. Oke, baik. Di bab 28, Romo. Perintah untuk memberitakan Injil. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu. Ini kan perintah Yesus kepada para murid. Tapi maksud Yesus sendiri datang, tampil di muka umum, datang, itu untuk apa? Jadi yang ini kan perintah Yesus para murid ya. Tapi yang Yesus sendiri kok. Yesus sendiri itu datang ke dunia untuk apa? Oke, sekarang kita lihat ya. Jadi memberitakan Injil, ini ada ya, Markus memberitakan Injil, mewartakan kerajaan Allah. Ya. Ini kira-kira pendekatan dari bawah atau atas? Kalau dari bawah itu berarti sungguh dilakukan, historis. Kalau dari atas berarti itu refleksi. Refleksi iman dari penulisnya. Oke. Yesus memberitakan Injil, mewartakan kerajaan Allah, kira dari bawah atau dari atas? Atas, Romo. Dari atas, Romo. Atas. Dari atas. Betul, dari atas. Mengapa dari atas? Karena refleksi Yesus dilihat dari segi kealahannya, Romo. Oke, kalau baik, coba aja kita bandingkan misalnya ya. Untuk menyelamatkan umat dari dosa, ini ya. Ini kira-kira dari atas atau dari bawah? Atas. Dari atas. Oke. Kalau yang tadi, suster tadi ya, Yesus memberitakan
pertobatan sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini dari atas atau dari bawah? Bawah. Dari bawah ya. Oke, ini dari bawah. Mewartakan kabar gembira? Bawah. Dari bawah. Dari bawah. Oke. Memanggil orang berdosa? Dari bawah, Rom. Dari bawah, iya. Menyelamatkan dunia? Atas. Dari atas, Romo. Dari atas, oke. Supaya yang percaya melalui hidup yang kekal? Atas. Dari atas. Oke, Yohanes kebanyakan dari atas ya. Karena ini memang pendekatan dari atas. Sedangkan sekarang kita kembali ke Markus tadi. Memberitakan Injil, mewartakan kerajaan Allah dan Injil. Ini dari atas atau dari bawah? Bawah. Dari bawah ya, bukan atas ya. Karena memang betul-betul Yesus mewartakan kerajaan Allah ya. Dia mewartakan kerajaan Allah, mewartakan pertobatan, memberitakan Injil, itu memang betul-betul dilakukan oleh Yesus gitu ya. Tadi dikatakan dalam Matius memberitakan pertobatan ya, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi ini memang dari bawah ya. Oke. Yang sedangkan kalau ini yang menyelamatkan umat dari dosa itu tentu bukan bawah tetapi ini atas. Karena ini kan sudah merupakan refleksi ya. Termasuk yang Yohanes tadi, kebanyakan Yohanes memang dari atas untuk menyelamatkan dunia ya. Oke. Supaya memilih hidup yang kekal. Oke, cukup paham ya. Coba dari gini ya. Nah, yang pertama berarti kira-kira jadi Yesus datang pertama-tama adalah untuk memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah. Dari Lukas ada enggak kira-kira yang merumuskan seperti itu? Ini yang mewartakan kabar gembira ya. Oke, dari Lukas ada ya. Jadi Matius ada, Lukas ada, Markus ada. Nah, kalau ketiga-tiganya ada itu berarti jelas dari bawah ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat yang sudah saya rangkum ya ini ya. Oke ya. Jadi maksud kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk pertama-tama mewartakan kerajaan Allah ya, memberitakan kerajaan Allah, mewartakan Injil ataupun kerajaan Allah ya. Itu dari Matius tadi ya sudah muncul ya, Markus, lalu Lukas ada ya. Itu pendekatan di bawah. Sedangkan ketika Yesus bilang dikatakan datang untuk menyelamatkan dunia, menebus dosa-dosa manusia, itu berarti pendekatan dari atas. Oke ya. Jadi yang betul-betul dilakukan Yesus secara historis, dia tentu mewartakan kerajaan Allah. Ya. Oke. Jadi memang maksud Yesus datang ke dunia adalah untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, sekarang bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah? Itu Yesus mewartakan kerajaan Allah itu tentu saja melalui ini ya, sabda dan karya. Oke. Jadi kita lihat jadi jelas ya bahwa pertama-tama Yesus datang untuk mewartakan kerajaan Allah, dan bagaimana caranya Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah, yaitu dengan sabda dan dengan karya. Jadi dengan ajaran-ajarannya, tapi juga dengan perbuatan-perbuatannya. Dan semuanya itu diarahkan oleh Yesus ke masa depan, bahwa Allah akan datang untuk menegakkan kerajaannya. Tetapi sekarang pun juga sudah datang, ya. Kerajaan Allah sudah datang dengan kedatangan Yesus sendiri. Tetapi memang belum sepenuhnya, akan menjadi penuh nanti pada akhir zaman, ya, ketika Allah meraja dan menghakimi semua orang, itu lalu kerajaan Allah ditegakkan, itulah kerajaan Allah yang sepenuhnya. Nah, sekarang ini sudah mulai datang dengan kedatangan Yesus. Tanda-tandanya apa? Nanti kita lihat. Nah, perbedaan pewartaan Yesus dengan Yohanes itu
ada di isinya. Kalau Yohanes lebih-lebih dia mewartakan kabar baik kerajaan Allah juga, tetapi nadanya mengancam. Mengancam dalam arti, misalnya ketika mereka, kalau kalian tidak bertobat, kalian akan dihukum. Ya, bahasa Yohanes kan dia mengatakan penampi sudah di tangan. Ya, kapak sudah di tangan untuk siap untuk menebang, penampi siap untuk memilah-milah, ya, mengayak, begitu, memilah-milah yang baik dan yang jahat. Jadi kalau kalian tidak bertobat, kalian akan dihukum. Sedangkan Yesus itu nadanya positif, nadanya sukacita. Dengan kedatangan kerajaan Allah, Allah bermaksud untuk menyelamatkan dan membebaskan umat manusia dari dosa, dari untuk berkat belas kasih Allah sendiri. Ya. Jadi kerajaan Allah sudah datang. Nah, dengan sabda dan karya, dengan ajaran dan karya. Apa saja ajaran Yesus yang kita temukan di dalam Injil? Silahkan. Apa saja ajaran Yesus? Kembali Matius, Markus, Lukas, Yohanes bisa mencari apa? Apa saja sabda ajarannya Yesus? Lalu nanti apa saja karya-karya Yesus? Ya, oke. Ajaran Yesus apa saja? Yang pertama-tama, yang utama adalah hukum kasih, Rom. Hukum kasih. Ya, jadi hukum kasih. Betul ya. Jadi hukum kasih itu adalah ajaran utama Yesus. Ya. Jadi hukum kasih itu merupakan ajaran utama Yesus, itu kita temukan di dalam sinoptik Matius, Markus, Lukas. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, raga, ya. Tapi juga mengasihi sesama, sama seperti diri sendiri. Nah, oke, itu kasih, hukum kasih dari Yesus. Sekarang kalau kita lihat, kita bandingkan, Yohanes rumusannya agak berbeda karena dia memang menulisnya kemudian, ya. Yohanes tidak lagi menggunakan rumusan kasihlah sesama sama seperti dirimu sendiri, tetapi rumusannya, coba Yohanes 15 ayat 12 bisa dibaca. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana Yesus mengasihi para muridnya? Dengan cara apa? Bagaimana Yesus mengasihi kita? Dengan dalam Yohanes 17, Yesus mengasihi murid-muridnya melalui doanya. Ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Oke, melalui doa. Lalu apa lagi? Menunjuk Maria sebagai ibu dari murid-muridnya. Memberikan ibunya. Oke, apa lagi? Melalui pewartaannya, ya perumpamaan-perumpamaannya itu, Rom. Di dalam Injil Yohanes banyak perumpamaan-perumpamaan. Oke. Ya. Tentang jalan kebenaran. Oke, baik. Nah, coba di sekitar bab 15 ya, itu ada rumusan yang sangat kuat. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang berikan nyawanya kasih seorang yang berikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Nah, inilah ya cara Yesus mengasihi kita yang paling utama adalah dengan memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya, untuk kita semuanya. Ya, jadi itulah cara Yesus mengasihi kita, yaitu dengan menyerahkan nyawa, mengorbankan diri untuk kita supaya kita selamat. Ya. Nah, artinya ketika Yesus mengatakan hendaklah kalian saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu, itu artinya bahwa kasih kepada sesama harus seperti kasih Yesus sendiri, yaitu kasih yang sampai rela berkorban. Nah, kira-kira
antara sinoptik dengan Yohanes itu lebih berat mana atau lebih dalam mana? Yohanes, Romo. Yohanes ya. Jadi kalau Yohanes itu menuntut lebih ya. Kalau sinoptik ya kita mengasihi sama-sama seperti diri sendiri, oke. Itu pun sudah sulit ya, tetapi kalau Yohanes lebih lagi, bahkan harus seperti Yesus yang mengasihi kita, yaitu rela untuk mengorbankan diri bagi sesama. Bahkan kalau perlu mengorbankan nyawa untuk sesama ya, untuk yang dikasihi. Nah, tentu lalu hukum kasih yang lebih lagi, rumusan yang lain bagaimana? Hukum kasih Yesus, Matius bab 5. Dalam khotbah di bukit itu Yesus menambahkan lagi kasih yang nyata tidak hanya kepada sesama tetapi juga kepada orang yang lapar, Romo. Orang yang lapar. Oke, itu masih kasih sama seperti diri sendiri ya. Kelebihan dari ajaran kasih Yesus apa? Mengasihi siapa yang kita kasihi? Musuh. Ya? Musuh, Romo. Mengasihi musuh. Musuh ya, betul ya. Jadi lebih lagi tidak hanya kepada sesama tapi lebih-lebih juga bahkan kepada musuh ya. Kita harus bisa mengasihi musuh-musuh kita ya. Jadi itu di Matius berapa? Dalam khotbah di bukit saya kira ya. Adalah kalian oke. Kasihlah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Ya, jadi kasih Yesus itu menuntut lebih ya, tidak hanya mengasihi yang mengasihi kita, itu wajar sekali. Bahkan ya pemungut cukai, orang berdosa pun juga bisa melakukan itu kalau hanya mengasihi yang mengasihi kita. Tetapi kita harus bisa bahkan mengasihi musuh-musuh kita ya. Oke ya, jadi itu penting. Jadi bisa menemukan itu di ayat berapa? 44. Ya. Ayat 44. Injil mana? Matius 5 ayat 44. Oke, Matius 5 ayat 44 ya. Oke, baik. Nah, saya kira di Lukas, Markus juga ada. Jadi mengasihi musuh ya, mendoakan mereka yang menganiaya ya. Jadi ini tidak mudah ya. Oke, karena ini tuntutan Yesus. Dan Yesus dikatakan tadi Yesus mengajar dengan karya, sabda dan karya, ajaran dan perbuatan, tindakan. Dan Yesus pun juga secara nyata dia juga melakukan ini. Dia tidak hanya mengajar tapi juga melakukannya. Kapan Yesus mendoakan musuh-musuhnya? Ketika ada di atas salib, Romo. Ya, ketika disalib ya, ketika disalib lalu mendoakan mereka yang menyalibkan dia ya, ampunilah mereka ya. Jadi betul-betul Yesus itu mengajar tetapi juga berbuat ya, konsekuen. Ajaran dengan tindakannya itu konsekuen sama. Berbeda dengan orang Farisi ya, mereka mengajar tetapi mereka tidak melakukan. Maka Yesus mengkritik mereka sebagai orang-orang yang munafik ya. Oke, kalau Yesus konsekuen dengan ajarannya. Oke. Baik, itu hukum kasih, ajaran yang utama. Ajaran yang lain dari Yesus apa? Selain hukum kasih, Yesus mengajar apa lagi? Ada yang menemukan? Ajaran-ajaran Yesus ditemukan di mana? Tadi saya sudah menyinggung di dalam khotbah di bukit, di mana tadi Injil
Matius bab 5. Matius bab 5, yaitu apa di situ? Yaitu Matius bab 5 dimulai dengan ajaran apa? Yang disebut sebagai Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Sabda bahagia. Sabda bahagia ya. Jadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah ya, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Oke. Berbahagialah yang murah hati, yang pembawa damai ya. Lapar dan haus akan kebenaran dan seterusnya ya. Oke, sabda bahagia. Oke. Lalu apa lagi? Hal berkuasa, Romo. Hal berkuasa. Hal berdoa, Romo. Hal berdoa, oke. Mengajarkan berdoa ya. Cara berdoa. Berdoanya bagaimana? Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Oke, jadi doanya, oke. Jadi rumusannya bagaimana? Ya, betul, mengajar berdoa, yaitu doa yang diajarkan Yesus adalah doa Bapa kami. Doa Bapa kami, ya itu yang paling pokok ya. Doa Bapa kami itu di ketika penggil ada ya. Di Matius bab 6 ayat 5 sampai 4 sampai 15. Oke. Doa Bapa kami ya. Lalu selain doa Bapa kami tadi ya ada cara-cara berdoa, jangan seperti orang Farisi. Orang Farisi itu kan berdoanya untuk menyombongkan diri ya. Nah, kalau Yesus mengajarkan berdoa ya di tempat tertutup, masuklah kamarmu kunci ya, berdoalah di situ. Jangan panjang-panjang, yang sederhana ya. Oke, itu kualitas doanya seperti itu ya. Oke. Jadi sederhana, kemudian tidak untuk menonjolkan diri ya. Tidak untuk menyombongkan diri ya. Oke, apalagi? Hal memberi sedekah, Romo. Hal memberi sedekah. Oke, lalu memberi sedekah ya. Oke, ini masa Prapaskah, itu bacaan ini kita dengarkan ya. Waktu apa Rabu-Abu ya. Hal memberi sedekah. Ya, memberi derma, memberi sedekah. Oke. Apalagi? Hal mengikuti Yesus, Romo. Berpuasa, Romo. Hal mengikuti Yesus. Oke. Berpuasa. Oke, apalagi? Mengikuti Yesus. Nah, mengikuti Yesus itu harus seperti apa? Tidak menoleh ke belakang. Tidak menoleh. Ini sih Oke, cocok berarti untuk para biarawan-biarawati sih. Romo. oke, baik, tidak menoleh ke belakang ya, harus total ya, tidak menoleh ke belakang sepenuhnya artinya. Oke, betul. Terus apa lagi? Pertobatan, Romo. Pertobatan ya, oke. Harus bertobat betul-betul ya. Menyangkal diri. Menyangkal diri, betul. Menyangkal diri, memikul salib ya, itu cara mengikuti Yesus. Oke, baik. Ada lagi? Hal menghakimi, Romo. Ya. Hal menghakimi. Hal menghakimi, oke. Ya, kita boleh menghakimi tidak? Tidak, Romo. Ya, jadi rumusannya bagaimana ya? Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi.
Oke, ya, jangan menghakimi. Ya, baik. Oke. Ada lagi? Hal kekhawatiran, Romo. Hal kekhawatiran, oke. Jangan khawatir ya akan hidupmu. Baik. Oke, apa lagi? Hal mengumpulkan harta. Hal mengumpulkan harta. Apa yang kita kumpulkan? Kebaikan. Kasih. Oke, jadi ini istilahnya apa? Istilahnya Yesus. Kasih, Jangan. Romo. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Iya, tetapi Ingat dan karat merusaknya. ya. Tetapi kumpullah bagimu harta di surga. Kerajaan surga. Oke, harta surgawi ya. Oke, baik. Ya. Ada lagi? Mengampuni, Romo. Mengampuni, oke. Itu termasuk di sini ya. Saya tulis di sini, mengampuni, oke. Apalagi? Ya, mengampuni musuh-musuh, mengasihi, ya. Hal menasihati sesama, Romo. Hal? Menasihati sesama, Romo. Menasihati sesama, oke. Nasihatnya apa? Nasihatnya apa, Suster? Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah Oke. kembali. Ya, jadi menasihati ketika dosa, ya. Oke, baik. Ada lagi? Hal kewaspadaan, Romo. Hal kewaspadaan, oke. Waspadalah terhadap. Di sini sih saya ambil dari Injil Lukas, Romo. Katakan hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Oh, oke ya, jadi untuk tetap berjaga-jaga ya. Baik. Oke. Ya. Ada lagi? Jadi banyak ya. Jadi Hal ajaran Yesus. pengabulan doa, Romo. Oke, tentang doa berdoa tadi ya. Oke, tadi ini sebetulnya masuk yang bagian doa tadi ya. Doanya Bapa kami, saudara tidak melarikan diri. Terus apa? Doanya bagaimana? Hal mengabulkan doanya bagaimana? Yang mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Oke ya, jadi selalu mohon ya. Oke. Ya. Ada lagi? Romo, perumpamaan itu juga kan ajaran Yesus ya, Romo Ya, ya? betul ya. Yesus mengajar dalam perumpamaan. Oke, betul ya. Ada bermacam-macam perumpamaan ya. Oke. Dalam berbagai perumpamaan. Ya. Oke, ada lagi? Kerendahan hati, Romo. Kerendahan hati ya. Ya. Oke.
atau ya sudah hal kerendahan hati gitu ya. Hal kerendahan hati ya. Oke. Ada lagi? Berserah kepada Allah. Berserah. Oke. Rumusannya bagaimana? Berserah kepada Allah karena Yesus tahu bahwa Allah yang akan mengadili dengan adil. Di mana itu? Bisa menyebutkan ayatnya? Membaca ayatnya? Di 1 Petrus, Romo. Oh, 1 Petrus. 1 Petrus itu bukan Yesus dong, itu Petrus. Oh iya. Ya, oke lah. Ini Yesus pasti juga ada, tapi itu tadi khusus Petrus ya. Petrus itu berarti ya, jangan ditulis di sini ya. Oke, sudah cukup banyak ya. Bisa kita tambahkan lanjut. Oke. Lalu coba kita akan melihat, jadi katakanlah ya, jadi Yesus mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, ya. Dan Injil Yohanes itu menggambarkan Yesus tadi ya, nada sukacita itu digambarkan oleh Yohanes dengan mujizat di Kana, ya, bahwa kedatangan Yesus itu seperti pesta perkawinan di Kana, jadi mengubah air menjadi anggur dalam sukacita, ya. Juga oleh Matius dikatakan Yesus datang untuk membawa terang di dalam kegelapan, ya. Itu semua merupakan tanda sukacita mesianis. Mesianis itu berarti datangnya Sang Mesias itu, ya, sukacita yang dibawa oleh Sang Mesias. Juga mempunyai arti sukacita eskatologis, Mesias itu juga nanti bernada akhir zaman juga, ya. Nah, kerajaan Allah yang dimaksud oleh Yesus adalah itu ya, bahwa kita dihadapkan percaya dan berharap bahwa Allah akan menguasai dunia, kekuatan Allah akan menyelamatkan sekaligus mengusir ketidakadilan, ya. Nah, kerajaan Allah yang dibawakan oleh Yesus ini kadang salah ditangkap, ya, penangkapannya salah oleh para muridnya, yaitu mereka itu ataupun umat itu kadang-kadang menangkapnya dalam arti nasionalis politik, dalam arti politik, ya, supaya mereka dibebaskan dari penjajahan Romawi, ataupun dalam bentuk apokaliptis, itu artinya ketika Allah campur tangan untuk memperbaharui dunia, ya, dunia yang lama dihancurkan lalu dibuat dunia yang baru, ya. Itu bentuk apokaliptis. Nah, Yesus tentu bukan keduanya itu, ya. Jadi pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah itu tidak dalam bentuk nasionalistis. Yesus tidak datang untuk membebaskan dari penjajahan Romawi, tidak juga untuk memenuhi harapan apokaliptis, yaitu memperbaharui dunia dengan menghancurkan dunia yang ada sekarang ini. Tetapi pusat Yesus adalah bukan hal yang lahiriah, tetapi berkuasanya Allah. Jadi Allah secara radikal memberikan diri kepada kita manusia supaya kita percaya bahwa Allah itu setia menghendaki masa depan yang baik, masa depan yang bermakna keselamatan, ya. Nah, umat perdana mengartikan kerajaan Allah sebagai rahmat, ya. Jadi berkat rahmat Allah, kerahiman Allah, maka kita mendapatkan boleh masuk dalam kerajaan Allah itu. Nah, itu juga diajarkan melalui perumpamaan-perumpamaan sekaligus tindakan-tindakan Yesus yang nyata, ya. Nah, sifat dari kerajaan Allah itu sudah datang sekarang juga, tampak dengan tampilnya Yesus.
Jadi dengan Yesus hadir itu lalu kerajaan Allah sudah hadir juga sekaligus ya. Sifatnya teologis artinya menyatakan sesuatu tentang Allah dalam relasinya dengan kita manusia, bahwa Allah berkarya, Allah dekat dengan manusia, tapi juga sekaligus antropologis, yaitu menyatakan hubungan manusia dengan Allah, bahwa kita sekarang bisa berelasi dengan Allah secara dekat. Dan kerajaan Allah yang diwartakan Yesus itu mempunyai daya kritis terhadap kita maupun budaya maupun masyarakat. Ya. Yesus sering membuat orang-orang Farisi, ahli Taurat itu jengkel, ya, karena Yesus mau menawarkan kerajaan Allah yang seperti diharapkan Yesus, di bawah Yesus, yaitu merangkul semua orang, tidak menyombongkan diri, ya, dengan rendah hati, menerima dengan rendah hati. Semua orang itu dirangkul, termasuk orang berdosa, termasuk para pemungut cukai, ya, para pelacur, semua itu dirangkul Yesus. Orang-orang sakit, padahal menurut adat Yahudi pada waktu itu, orang-orang yang sakit, orang-orang berdosa itu harus disingkiri, ya. Oke, nah Yesus tidak. Yesus mengampuni mereka, merangkul mereka, menyembuhkan mereka, ya. Itulah daya kritis dari kerajaan Allah diwartakan Yesus. Juga sekaligus ortopraksis, bukan hanya ortodoksi, tidak hanya mengajarkan saja, tetapi Yesus juga sekaligus mempraktekkan itu, ya, mempraktekkan kerajaan Allah melalui hidup dan karyanya, ajarannya, ya. Selalu Yesus berjuang untuk kesejahteraan umatnya. Yang tentang perumpamaan itu ya tadi sudah disinggung. Jadi mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Supaya ajarannya lebih mudah dimengerti oleh umatnya. Nah, untuk para petani misalnya Yesus menggunakan perumpamaan tentang biji sesawi, tentang penabur, ya. Dengan para nelayan itu ya Yesus menggunakan perumpamaan pukat, ya, menjaring ikan, dan seterusnya. Tapi yang jelas tujuannya adalah menggambarkan bahwa kerajaan Allah dengan sifat-sifatnya tadi ya itu sudah datang. Dan juga sekaligus supaya kita bisa menerima kerajaan Allah dibutuhkan usaha dari manusia, ya, tingkah laku yang diharapkan dari kita yaitu pertobatan. Kita mengusahakan supaya kita juga bisa menerima rahmat Allah itu, ya. Tidak hanya sepihak Allah memberikan, tetapi manusia juga perlu berusaha untuk bisa menerima kerajaan Allah itu, khususnya dengan pertobatan itu, ya. Nah, perumpamaan juga memberikan shock efeknya, memberikan kejutan-kejutan, ya, untuk mendobrak pengertian umum pada waktu itu, membuat kita berpikir, dan kadang-kadang juga mengandung kecaman, ya. Nah, maka orang-orang Farisi, ahli Taurat itu mereka yang sering merasa kaget, ya, merasa dikritik oleh Yesus berkat perumpamaan yang diberikan, ya. Misalnya perumpamaan tentang anak yang hilang, ya, itu kan juga merupakan kritik bagi orang Farisi, ya, yang merasa baik, anak sulung, ya. Oke, seperti itu. Sekaligus untuk menyapa pendengar, untuk menunjukkan bahwa cara hidup alternatif, mengajak kita menentukan sikap, ya, untuk menjawab Yesus sendiri yang mewartakan, ya. Oke, baik, itu perumpamaan. Maka isinya gambaran Allah yang Maha Kuasa, yang menuntut, ya, yang tapi juga murah hati, Maha Rahim, penghibur, ya, kemurahan hatinya tanpa batas, ya. Lalu kerajaan Allah dengan sifatnya itu sudah dekat, berkarya dalam diri Yesus, sudah hadir dalam diri Yesus sendiri, tapi juga sekaligus masih akan datang. Jadi ada istilah ini, ya, dalam istilah teologi itu dikatakan sudah dan belum, ya. Sudah datang tapi juga masih akan datang, ya. Sudah terlaksana tapi juga masih akan terwujudkan dengan sempurna, ya. Selalu ada ketegangan antara sudah dan belum, ya. Oke. Yang akan datang kerajaan Allah yang sepenuhnya nanti itu akan datang nantinya, tidak diketahui kapan, mengandung arti ganda, yaitu bahwa kita diselamatkan, tapi juga bisa jadi kita juga dihukum kalau kita memang nanti tidak menunjukkan sikap pertobatan, ya, sehingga perlu berjaga-jaga. Oke.
Contoh perumpamaannya hamba tak berguna, oke, bahwa ketika sudah melakukan tugas lalu ya menyebut diri saya hamba yang tak berguna, ya, atau sebagai orang upan di kebun anggur, ya, bahwa ganjaran keselamatan itu melebihi prestasi manusia, ya, yang datang pagi, siang dan sore kerja di kebun anggur dari pagi ataupun hanya sore sebentar saja, 1 jam saja, itu tetap diberi anugerah yang sama. Jadi bukan karena prestasi, tetapi lebih-lebih karena anugerah Tuhan. Semua dipanggil, semua diundang untuk bekerja dan untuk mendapatkan upah yang sama. Allah tidak menaksir orang menurut harga Paskah, tetapi lebih-lebih ya Allah memberikan semuanya untuk kita manusia, ya, tanpa pandang bulu. Anak yang hilang itu menunjukkan belas kasih Allah yang tidak memperhitungkan dosa manusia, tapi sekaligus menantang anak sulung untuk tidak memandang dari sudut ganjaran, ya. Oke. Hamba yang tidak berbelas kasih, undangan perjamuan kawin dan seterusnya. Jadi kerajaan Allah berlaku untuk semuanya. Dan perlu ditanggapi dengan pertobatan. Oke. Yang sabda bahagia di sini tadi ya, kita melihat yang berbahagia itu bukan ukuran dunia, tetapi ukuran Yesus, bahkan justru yang miskin, yang lapar, yang menangis, itu mereka yang berbahagia. Rumusannya itu tata bahasanya pakai present dan futurum, artinya dengan sekarang dan nanti. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab dialah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah yang dianiaya, sebab nanti akan mendapat ganjaran. Jadi sekarang ini miskin, lapar, menangis, dianiaya dan seterusnya, oke. Sekarang, tapi nantinya itu akan mendapatkan rahmat, ya, oke. Sudah dan belum itu tadi ya, ketegangan eskatologis. Berbagilah yang miskin itu Matius di sini sebetulnya merohanikan bahan asli dari Lukas. Lukas sendiri hanya mengatakan berbagilah yang miskin, titik, ya, bukan miskin di hadapan Allah. Kalau Matius sudah menambahkan di hadapan Allah. Jadi membuat rohani. Nah, kalau Lukas ya betul-betul miskin, yang berbagi yang miskin yang tidak punya apa-apa. Ya, kalau Matius selalu membuat lebih rohani, miskin di hadapan Allah. Sehingga memang artinya menjadi berbeda. Nah, di sini miskin, miskin itu mereka yang tertindas, ya, dan miskin yang mengetahui bahwa satu-satu pertolongan hanya dari Tuhan saja. Mereka bahagia karena hidupnya menyerupai hamba dan mengabdi seperti Yesus sendiri, gitu ya. Oke. Itu sabda bahagia. Maka yang berbahagia itu yang miskin, yang berkelakuan baik, pendosa yang menyadari kekurangannya, ya, haus dan lapar akan kebenaran, dibenarkan oleh Tuhan sendiri. Nah, kalau menyadari kedosaannya. Lalu kaum Farisi itu termasuk sisa umat Allah yang murni. Nah, di sini Yesus mengikutsertakan semua orang lain di luar kelompok Farisi. Jadi Yesus mengatakan yang berbahagia justru juga termasuk mereka-mereka yang kecil yang menderita, gitu ya. Sehingga bagi orang Farisi itu membuat mereka terkejut, tidak bisa menerima, ya, bahwa Yesus itu merangkul orang-orang berdosa, orang-orang miskin, orang-orang sakit ke dalam kerajaan Allah. Ya, oke. Nah, berarti Allah memang bertindak sekarang juga melalui diri Yesus. Allah mengatakan tidak terhadap kesengsaraan, dan Yesus memberikan harapan untuk semua orang, khususnya yang miskin dan tertindas, harapan untuk tetap juga bahagia, bisa masuk di dalam kerajaan surga. Baik, itu tentang pewartaan Yesus, ya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini dulu? Kalau belum, saya akan sedikit menyinggung mengenai masyarakat Yahudi pada waktu itu, ya. Masyarakat Yahudi pada waktu itu, oke, di sini ya. Nanti dalam diktat Anda juga bisa membaca sendiri. Jadi orang Farisi, ada orang Saduki.
Ada orang Zelot, ada orang Esseni, ada kelompoknya Yohanes Baptis, ada rakyat jelata, ada kaum pendosa. Nah, coba sekarang Anda melihat di dalam Injil ya. Coba temukan orang-orang Farisi, orang Saduki, orang Zelot, orang Esseni, murid Yohanes Baptis, dan rakyat jelata. Coba siapa mereka, perannya, relasi dengan Yesus seperti apa? Saya beri waktu sebentar untuk melihat orang Farisi, Saduki, Zelot, Esseni, murid Yohanes Baptis, dan rakyat jelata, kaum pendosa. Ya, oke. Kekasan mereka seperti apa? Oke, silahkan yang sudah menemukan. Orang Farisi kekasannya apa? Orang Saduki apa? Orang Farisi itu bagaimana? Ini yang sering muncul dalam kitab suci, orang Farisi. Kalau di Matius bab 16 itu Romo. Itu orang Saduki itu mencoba Yesus. Orang Farisi dan orang Saduki mencoba Yesus, meminta supaya memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Oke, mencobai Yesus. Orang Saduki ya mencobai Yesus, meminta tanda dari surga. Orang Saduki ya. Oke. Apa lagi? Kalau orang Farisi ini kumpulan orang-orang yang fasih dalam hukum Taurat. Yang fasih dalam hukum Taurat, ya, mereka membuat tafsir-tafsir hukum Taurat, betul, hukum-hukum yang baru, ya, membuat lebih rinci dari hukum Taurat. Tapi dia dikritik Yesus karena apa? Mungkin dari saya, Romo. Ya. Orang Farisi ya ini merupakan ya para nabi atau ahli Taurat yang dimana dia ini mengikuti secara ya mutlak, secara ya apa yang tertulis dalam kitab Taurat mereka ikuti secara benar-benar, Romo. Jadi tidak bisa melihat situasi atau keadaan. Kemudian kalau orang Saduki itu kemungkinan dia orang-orang yang tidak mempercayai tentang adanya malaikat, kemudian kebangkitan. Itu sih Romo, orang perbedaan orang Farisi dan Saduki. Iya, baik. Jadi orang Farisi itu sangat memperhatikan hukum, ya, melaksanakan hukum Taurat dengan kaku, ya, sehingga mereka tidak bisa melihat di balik itu. Maka itulah yang dikritik Yesus, ya. Istilahnya mereka itu sangat legalistis, ya, mengikuti taat hukum Taurat, tetapi tidak melihat nilai di balik hukum Taurat itu. Justru itulah yang Yesus kritik, ya. Maka Yesus ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat dikritik oleh orang-orang Farisi, tetapi Yesus mengatakan untuk melawan mereka, ya, bahwa memang Yesus lebih besar daripada hari Sabat, gitu ya. Yesus memang berhak untuk melakukan itu semuanya. Yesus mau menyadarkan mereka bahwa yang penting hukum kasih, bukan sekedar mentaati peraturan. Ya, oke. Nah, ini penting juga untuk kita, menjadi kritik bagi kita. Jangan sampai kita terjatuh dalam ketaatan kepada peraturan, tetapi lalu lupa akan
kasih yang mendasari hukum Taurat sendiri. Ya. Jadi bacaan hari ini kan juga ya, dari bacaan hari ini kita bisa melihat bagaimana Yesus itu melebihi ya, mengenapi hukum Taurat begitu ya. Oke. Baik, coba kita lihat satu persatu. Jadi orang Farisi itu mereka munafik ya, kelihatannya baik tapi hatinya jahat ya. Mereka berpegang pada Taurat Musa, legalistis tadi saya katakan, sering mencoba Yesus dan menjatuhkan, relasi dengan Yesus tidak baik ya. Mereka membayar persepuluhan tapi mengabaikan kasih ya. Mereka suka dihormati ya di sinagoga, di pasar, di jalan ya. Oke. Minta tanda dari surga dan seterusnya. Lalu orang Saduki itu adalah kelompok kaum imam. Ya, mereka melawan Yesus, mereka juga tidak percaya akan kebangkitan dan malaikat. Orang Selot itu misalnya salah satu contohnya adalah murid Yesus adalah Simon. Simon dikatakan Simon orang Selot. Orang Selot itu kaum apa? Kelompok apa? Kelompok pejuang kemerdekaan. Ya, mereka melawan penjajah Romawi. Mereka itu ya, kalau bagi orang Romawi mereka disebut pemberontak, tapi kalau bagi orang Yahudi mereka adalah para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan. Ya. Nah, di antara murid Yesus, Rasul Simon ternyata juga salah satu kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan. Maka tidak heran kalau Simon juga mempunyai konsep tadi ya, kerajaan Allah secara nasionalistis ya, untuk melepaskan diri dari penjajah Romawi. Kaum Esseni itu mereka ditinggal di padang gurun. Oke. Jadi bagi mereka kerajaan Allah itu dinantikan dengan menyepi di padang gurun, ya seperti para rahib begitu ya, tinggal di padang gurun, menghindari keramaian, menghindari kedosaan, gitu ya. Bagi mereka yang hidup di kota itu tentu penuh dengan dosa, gitu ya. Jadi mereka mau menyucikan diri dengan menyepi di padang gurun. Kelompok Yohanes Baptis itu ya murid-murid Yohanes Baptis ya, relasi dengan Yesus itu saja baik ya. Yesus juga dibaptis oleh Yohanes, lalu murid-murid Yohanes juga disuruh untuk ikut Yesus ya. Oke. Baik, itu rakyat jelata itu ya banyak sekali ya, orang sakit ya yang disembuhkan Yesus, perempuan berdosa ya, mereka yang tidak punya ya, dan seterusnya ya. Ini rakyat jelata ya. Oke. Sakius itu termasuk pemungut cukai ya, orang berdosa, pemungut cukai, tapi lalu dipanggil oleh Yesus sendiri ya. Ya, kaum berdosa banyak sekali, pemungut cukai ya, termasuk orang Farisi, orang di bait Allah ya, yang Yesus membersihkan bait Allah itu ya, perempuan berzina, orang buta dan seterusnya ya. Oke. Ya, baik. Oke, itu nanti silahkan juga dibaca di diktat ya, bagaimana kekasan dari masing-masing kelompok ini, orang Farisi, orang Saduki, orang Zelot, kaum Esseni, murid Yohanes Baptis. Oke. Baik, itu lalu sekarang kita masuk ke karya Yesus. Nah, Yesus berkarya melalui apa? Mujizatnya. Melalui mujizat. Ya, oke. Jadi Yesus itu mewartakan dengan karyanya dengan mujizat-mujizat. Mujizatnya apa saja misalnya? Menggandakan roti dan anggur. Mengubah air jadi anggur. Iya. Orang yang sakit kusta. Menyembuhkan. Oke, ada banyak sekali mujizat ya. Ada berapa macam mujizat? Menyembuhkan orang sakit, terus mengubah air menjadi anggur, Romo. Mengubah air menjadi anggur. Mengubah air menjadi anggur, ya. Menghidupkan orang yang meninggal. Menghidupkan orang mati. Meredakan angin ribut. Meredakan angin ribut. Memberi makan 5.000 orang, Rom.
Mengadakan roti, oke. Ada berapa macam mujizat? Kalau nggak salah 7 Romo. 7. Apa saja? Menyembuhkan orang sakit, menggandakan roti, meredakan angin ribut, Ya, berjalan di atas air, ya. apalagi ya? Air menjadi anggur. Sudah tadi. Sudah. 3 lagi, aduh. Membangkitkan Lazarus. Membangkitkan orang mati, ya. Udah 5. Pengusiran setan. Mengusir setan, oke. Ya. C, coba kita lihat ya. Jadi yang jelas karya Yesus, ajaran Yesus, tindakan Yesus, dari ajaran dengan karya itu tindakan dan sabda ya. Itu ada satu kesatuan. Ya. Apa yang diajarkan itu dilakukan oleh Yesus ya. Berbeda dengan orang Farisi tadi ya. Mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Nah, Yesus sebagai guru, tapi rabi ya, guru, supaya juga sekaligus sebagai tabib ya, karismatis ya, bisa menyembuhkan segala penyakit. Yohanes berbeda dengan Yohanes itu nabi biasa. Dia menunjuk Yesus sebagai orang yang akan menegakkan kerajaan Allah. Jadi kesatuan antara sabda dengan karya membedakan dengan nabi-nabi yang lain, ya, rabi-rabi yang lain. Ya, oke, ini kekhasan Yesus, ya. Dan dia mengajar tentu berkarya membuat mukjizat bukan dengan kuasa Beelzebul, tetapi dengan kuasa Allah sendiri, ya. Nah, mukjizat bagi Yesus merupakan perwujudan. Dengan membuat mukjizat, maka kerajaan Allah itu terwujud sepenuhnya, ya. Sehingga orang bisa melihat Allah yang berkarya, ya. Semua penyakit disembuhkan, setan diusir, orang mati dibangkitkan, ya. Yesus bisa mengubah air menjadi anggur, bisa berjalan di atas air dan seterusnya. Ya, mukjizat disebut istilahnya tanda, perbuatan berkuasa, pekerjaan Allah, ya. Oke. Jadi mengacu pada Allah yang sedang berkarya untuk keselamatan kita manusia. Makna mukjizat apa? Yaitu bahwa kerajaan Allah sudah dimulai, kerajaan iblis sudah berakhir. Nah, di sini Yesus membuat mukjizat itu pertama-tama bukan keajaibannya yang dipentingkan Yesus, tetapi lebih-lebih penyembuhan, pembebasan manusia dari dosa, ya, sehingga orang bisa menjadi dirinya sendiri dengan utuh, ya, menjadi manusia yang utuh. Itulah kabar gembira yang diwartakan dan dilakukan oleh Yesus, ya. Cara mengerjakan mukjizat itu sederhana, hanya dengan firman, dengan kata-kata, ya, talitakum, bangkitlah, ya, bukan dengan mantra seperti yang lain-lain. Sifatnya selalu alteritis, itu artinya untuk kebaikan orang lain, tidak untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan, ya, untuk menanggapi prakarsa permintaan orang, ya. Dan Yesus membuat mukjizat tidak didahului dengan doa. Kalau nabi-nabi itu membutuhkan doa mohon kuasa Allah, tapi kalau Yesus langsung, karena Yesus mempunyai kuasa Allah itu sendiri. Ya. Nah, macamnya itu ada 4, ya, 4 saja cukup ya untuk merangkum semuanya. Yaitu penyembuhan, macam-macam penyakit disembuhkan, juga mengusir setan, ya, tanda bahwa kerajaan Allah, kerajaan iblis sudah berhenti, kerajaan Allah dimulai. Ya. Orang yang kerasukan itu kan tidak dapat menjadi dirinya sendiri, ya, dengan diusir setan dalam dirinya, lalu dia kembali menjadi dirinya yang utuh. Lalu mukjizat alam, nah ini adalah mukjizat alam tadi, ya, mendadarkan angin ribut, berjalan di atas air, mengadakan makan roti, ya, roti dan ikan, mengubah air menjadi anggur, itu termasuk mukjizat alam, ya. Nah, kekhasannya Yesus mengadakan roti perjamuan malam itu termasuk tanda perjamuan mesianis bahwa
sukacita, ya. Oke. Lalu yang keempat, membangkitkan orang mati, ya. Tanda bahwa Yesus bisa mengalahkan kematian. Nah, makna mujizat itu bagi orang luar itu merupakan dimensi pewartaan, jadi menjadi pewartaan bagi orang-orang luar supaya percaya pada Yesus, ya, supaya mengimani Yesus. Sedangkan untuk para muridnya sendiri, untuk orang dalam, itu adalah untuk semakin menumbuhkan iman, ya. Maka Yesus juga kadang-kadang menegur para muridnya yang kurang percaya. Oke, itu tentang mujizat. Nah, lalu Yesus sendiri itu juga membawa tanda universalitas kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berlaku untuk semua orang, ya. Semua diundang untuk ikut serta di dalam pesta perjamuan, di dalam kerajaan Allah sendiri, ya. Jadi kehadiran Yesus merupakan pesta bagi para murid, ya. Yesus selalu banyak makan, minum dengan para murid, ya, dengan orang berdosa, dengan pemungut cukai dan seterusnya. Lalu juga Yesus menekankan belas kasih, ya, itu kritik terhadap orang-orang Farisi yang menghayati hukum Taurat secara harafiah saja, tapi tidak ada kasih. Nah, di sini Yesus dengan kasihnya, belas kasihnya bergaul dengan orang-orang yang disingkirkan, orang-orang tercemar, ya. Semua orang pendosa pun itu juga dipanggil, diundang untuk masuk di dalam perjamuan bersama dengan Yesus. Itulah tanda bahwa perjamuan nanti, perjamuan mesianis itu pada akhir zaman itu tidak mengecualikan orang, tetapi semuanya diundang, ya. Oke, semua diberi kesempatan untuk bertobat, ya. Orang benar pun tentu juga diundang, gitu ya. Tapi tidak hanya orang benar, orang yang berdosa pun itu juga diundang, diberi kesempatan bertobat untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dan Yesus juga menunjukkan kemurahan hatinya, simpatinya, ya, bagi semua orang, termasuk orang-orang yang dianggap hina, ya. Yesus selalu mengampuni orang berdosa. Lalu dalam perjamuan malam Yesus tidak sebagai tuan rumah, ya, membasuh kaki para muridnya, lalu membagikan roti dan anggur, ya, tanda karunia keselamatan Allah yang berlimpah. Karena roti dan anggur itu menjadi lambang bahwa Yesus nanti akan berikan dirinya, tubuh dan darahnya sendiri, ya, untuk keselamatan kita. Juga Yesus mengadakan perjamuan di lapangan terbuka. Ini pengadaan roti itu, ya, diartikan sebagai lambang ambil bagian di dalam kehidupan Allah sendiri, kehidupan yang penuh dengan sukacita. Nah, untuk para pengikut Yesus, ya, Yesus memanggil para muridnya, itu tadi ada tuntutan tentu saja, ya, untuk terlibat secara penuh bagi kerajaan Allah. Kita bisa membedakan para murid Yesus dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu para pengikut yang tersebar di mana-mana, ya, percaya pada Yesus tapi tersebar di mana-mana. Lalu ada kelompok yang menyertai Yesus dalam perjalanan, itu banyak juga. Lalu ada kelompok 12 rasul, ini kelompok inti. Ya, oke, jadi ada 3 kelompok. Kelompok inti, kelompok yang menyertai Yesus, dan kelompok yang tersebar di mana-mana. Nah, mereka semua merupakan umat Allah yang baru, tidak terbatas pada bangsa Israel, tapi juga terbuka untuk bangsa-bangsa yang lain. Yang pokok adalah menyadari kedosaan, bertobat, sedia untuk menerima kerajaan Allah. Tentu saja para murid Yesus juga dituntut, ya, ada pertobatan, membina relasi dengan Yesus, dengan Allah secara baik, dan juga siap menderita, siap memanggul salib. Yesus sendiri yang memanggil mereka secara khusus, ya. Nah, sedangkan untuk para rasul, mereka dipilih 12 orang untuk menjadi lambang Israel yang baru. Yesus membentuk umat Allah yang baru, yang eskatologis, yang tidak terbatas pada bangsa Israel, tapi mencakup seluruh bangsa. Ya, ini tadi sudah kita singgung, ya, sikap Yesus terhadap Taurat itu selalu memandang hukum Taurat di dalam terang hukum kasih. Jadi hukum kasih itu yang mendasari hukum Taurat. Maka kalau kita melakukan hukum kasih, itu sudah mencakup hukum Taurat.
Kalau hukum Taurat itu bertentangan dengan kasih, maka hukum Taurat akan dikalahkan oleh kasih itu sendiri. Ya, jadi Yesus mengkritik legalisme orang-orang Farisi dan memulihkan tujuan yang sebenarnya, yaitu kasih, menyerukan pertobatan, pembaharuan, sambil mengkritik praktek-praktek yang tidak benar, ya, yang menunjukkan adanya gap, adanya perbedaan antara hidup beragama dan hidup sehari-hari. Yesus mencoba menyatukan itu. Jadi yang terutama adalah hukum kasih, membebaskan kita dari segala bentuk keterasingan supaya bisa menjadi manusia yang penuh. Baik, itu ajaran dan tindakan Yesus, ya. Oke. Untuk sementara sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Silahkan.